Venezuela menyimpan lebih dari 303 miliar barel minyak. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dunia selama sekitar 100 tahun. Negara ini benar-benar dipenuhi kekayaan minyak. Pada dekade 50-an, Venezuela memiliki ekonomi terbesar di Amerika Selatan dan menempati peringkat keempat dunia dalam pendapatan per kapita. Saat itu, kualitas hidup warga Venezuela bahkan melampaui penduduk Swiss, Jerman, dan Prancis. Letaknya hanya beberapa jam penerbangan dari Amerika Serikat. Ketika hubungan kedua negara masih harmonis, sebagian besar minyak Venezuela dijual ke Amerika dan menjadi sumber energi strategis yang sangat penting. Namun pada tahun 2018, Venezuela jatuh ke dalam krisis hiperinflasi yang melampaui 80.000%. Negara ini menjadi sangat miskin hingga terpaksa menjual lebih banyak minyak hanya untuk bertahan hidup. Pada tahun 2019, Dana Moneter Internasional memperkirakan tingkat inflasi Venezuela mencapai 10 juta %. Sederhananya, $1 Amerika bisa menjadikan seseorang jutawan dalam mata uang Bolivar. Namun satu gulung tisu toilet berharga 2,5 juta Bolivar, satu pak popok 8 juta, dan 1 kilogram daging sapi 9 juta. Jika dikonversi, semua itu hanya bernilai sekitar $1,5. Kehancuran ini terjadi begitu cepat hingga terasa tidak masuk akal secara ekonomi. Dari yang dijuluki Parisnya Amerika Selatan, kini warganya melarikan diri berjalan kaki ke negara tetangga. Dan baru-baru ini, pada sore hari tanggal 3 Januari 2026, Presiden Nicolas Maduro dan istrinya ditangkap dan didakwa di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York atas tuduhan perdagangan zat terlarang dan terorisme. Jadi apa yang menanti Venezuela ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena kami membaca semuanya. 130 Bolivar. Itu setara dengan sekitar $1 Amerika dan merupakan upah minimum bulanan Venezuela saat ini. Bukan per hari, bukan per minggu, per bulan. Benar, kalian tidak salah dengar. Orang bekerja selama sebulan penuh untuk penghasilan yang setara dengan harga secangkir kopi. Pemerintah mempertahankan angka upah ini sejak tahun 2022 dengan alasan bahwa menaikkannya tidak akan menyelesaikan masalah karena tetap tidak cukup untuk hidup layak. Akibatnya, lebih dari 80% penduduk Venezuela hidup dalam kemiskinan. Banyak keluarga hanya makan sekali sehari dan anak-anak terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Kondisi terus memburuk ketika program bantuan internasional dikurangi. Bahkan program pangan dunia terpaksa memangkas jatah makanan hingga setengahnya. Membuat jutaan anak kehilangan satu-satunya makanan harian mereka. Dan ada hal lain yang membuat hidup semakin berat. Bayangkan kalian sedang duduk di restoran mewah di Caracas dan hendak memesan makanan. Lalu tiba-tiba seluruh area gelap gulita. Para staf langsung menyalakan lilin, senter, dan generator kecil seolah itu hal biasa. Di kawasan perumahan, makan malam dengan cahaya lampu isi ulang sudah menjadi rutinitas. Beberapa keluarga bahkan menyambungkan baterai motor untuk menyalakan kipas agar ada sedikit angin di malam yang panas. Di daerah pedesaan, listrik bisa padam hingga 12 jam setiap hari. Kalau kalian sendiri, pernahkah mengalami pemadaman listrik harian seperti ini? Jawab ya atau tidak di komentar. Dan sekalian, beritahu kami kalian menonton dari negara mana. Venezuela sering disebut sebagai tempat dengan perempuan tercantik di dunia, dan ini bukan sekadar pendapat. Angkanya membuktikan, Venezuela telah memenangkan lebih banyak kontes kecantikan internasional dibanding negara manapun. 7 gelar Miss Universe, 6 Miss World, 9 Miss International, dan 2 Miss Earth. Totalnya 24 gelar besar dunia. Untuk mempertahankan posisi ini, pemerintah bahkan memberikan subsidi untuk kursus kecantikan dan prosedur bedah kosmetik seperti operasi hidung dan pembesaran payudara. Kecantikan dipromosikan sebagai nilai nasional. Venezuela termasuk negara dengan tingkat operasi kosmetik per kapita tertinggi di dunia. Dengan lebih dari 85.000 prosedur pembesaran payudara setiap tahun. Coba renungkan sejenak. Di negara tempat banyak orang kesulitan membeli makanan pokok. Pemerintah justru membiayai operasi plastik. Ini menunjukkan betapa dalamnya budaya kecantikan tertanam dalam masyarakat Venezuela. Meski ekonomi terpuruk, banyak perempuan memanfaatkan subsidi ini hingga penampilan fisik sering dianggap lebih penting daripada kesejahteraan secara menyeluruh.
Walaupun pemadaman listrik terjadi terus-menerus dan krisis ekonomi belum berakhir, kehidupan malam di Venezuela tetap hidup dengan cara yang mengejutkan di lingkungan kelas pekerja. Begitu matahari terbenam, warga mengeluarkan kursi ke trotoar, memasang pengeras suara, memutar musik, dan berkumpul dengan tetangga. Tidak ada listrik, bukan masalah. Mereka memakai senter, lilin, atau lampu LED bertenaga baterai untuk berpesta hingga larut malam. Pedagang kaki lima di kota seperti Caracas tetap buka sampai malam. Menjual segala hal mulai dari empanada goreng renyah hingga cica beras dingin di kawasan Las Mercedes dan Altamira. Pasar malam kecil menjadi tempat favorit anak muda. Dipenuhi makanan jalanan, permainan, dan pertunjukan spontan yang menjaga suasana tetap hidup melewati tengah malam. Jika kalian lebih suka suasana tenang, berjalanlah di kawasan tua El Hatilo saat malam hari. Atap genteng merah, jalan berbatu, dan cahaya lampu kuning hangat menciptakan rasa damai yang langka di tengah ketidakpastian. Di tepian Danau Maracaibo, kalian bisa melihat perahu kayu kecil meluncur perlahan di malam hari, menikmati angin sejuk yang mengusir panas tropis. Dengan kondisi seperti ini, apakah kalian tetap mau ikut pesta jalanan? Beritahu kami di komentar. Dan jangan lupa dukung kami dengan menyukai dan membagikan video ini kepada teman kalian. Jika menonton lewat ponsel, tekan tombol hype di bawah. Terima kasih sudah bersama kami. Di jantung Caracas berdiri salah satu contoh adaptasi manusia yang paling luar biasa. Menara David awalnya dirancang sebagai simbol keuangan Venezuela. Tingginya hampir 200 meter dengan 45 lantai. Dan pembangunannya dimulai pada awal tahun 90-an oleh konglomerat keuangan David Brillemburg. Namun sebelum selesai, krisis perbankan melanda, Brillemburg meninggal, dan proyek ini terbengkalai. Pada tahun 2007, ketika ekonomi Venezuela runtuh dan ribuan orang kehilangan rumah, lebih dari 800 keluarga memutuskan menempati gedung pencakar langit yang belum selesai ini. Sejak saat itu, lahirlah kawasan kumuh bertingkat satu-satunya di dunia yang dihuni hampir 3.000 orang. Yang luar biasa adalah bagaimana para penghuni beradaptasi. Mereka mengelola lantai 1 hingga 22 secara mandiri. Mereka memasang listrik, mengalirkan air, membangun tangga, dan bahkan menggunakan sepeda motor untuk berpindah di lantai bawah. Lantai atas hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki karena tidak ada lift. Meski tanpa pagar pengaman, jendela, dan fasilitas dasar, mereka menciptakan komunitas yang berfungsi. Di dalamnya ada tukang cukur, klinik gigi darurat, dan setiap lantai berjalan seperti lingkungan kecil dengan perwakilan sendiri. Komunitas ini memiliki aturan, mengumpulkan iuran, menjaga keamanan, dan saling membantu. Banyak yang menyebutnya surga dalam kekacauan. Tempat ini beroperasi layaknya kawasan pemukiman nyata, dan membuktikan bahwa kecerdikan manusia bisa menciptakan rumah di mana saja. Jika Menara David menjadi simbol perlindungan bagi mereka yang kehilangan segalanya, maka penjara di Venezuela justru mencerminkan kebalikan total, yaitu kekacauan tanpa kendali. Di beberapa fasilitas, para narapidana menguasai seluruh aspek kehidupan di dalamnya. Salah satu contoh paling terkenal adalah penjara umum Venezuela, yang pernah dijuluki penjara paling berbahaya di dunia. Di balik temboknya, para tahanan membagi wilayah, menetapkan aturan sendiri, dan mengatur kehidupan sehari-hari seperti masyarakat kecil yang mandiri. Mereka memungut biaya, menentukan tempat tinggal, menjalankan usaha kecil, bahkan mengadakan festival, konser, dan pesta di dalam kompleks. Beberapa area diubah menjadi ruang mirip klub malam dengan lampu, musik, dan acara meriah yang sepenuhnya diatur oleh para tahanan. Para penjaga hanya berada di perimeter dan jarang campur tangan, membiarkan penjara berfungsi sebagai dunia tersendiri. Keluarga tahanan bebas keluar masuk, membawa kebutuhan, mengunjungi kerabat, dan kadang menginap seolah menjadi tamu di rumah pribadi. Bagi sebagian tahanan berpengaruh, ini lebih mirip tempat perlindungan yang terkelola rapi daripada hukuman. Warga Venezuela sangat tergila-gila pada lotre. Di tengah inflasi ekstrem, pengangguran luas, dan kesulitan hidup yang meningkat, banyak orang melihat lotre sebagai harapan terakhir. Secercah peluang ketika semua jalan lain tertutup
Permainan paling populer bernama Triple, yaitu lotre 3 angka yang diundi hingga 3 kali sehari. Tiket lotre ada di mana-mana, dari toko kelontong kecil, kios koran, hingga pedagang jalanan. Kemanapun kalian melangkah di Venezuela, hampir pasti akan melihat seseorang menggenggam tiket sambil membayangkan hari esok yang lebih baik. Yang menarik, orang Venezuela tidak memilih angka secara acak. Mereka memiliki sistem sendiri yang hampir seperti ritual budaya. Jika terjadi hal buruk, mereka memilih angka hitam. Melihat pelat kendaraan yang aneh bisa dianggap membawa keberuntungan. Bermimpi tentang seseorang, hewan, atau kecelakaan pun punya tabel tafsir mimpi untuk diubah menjadi angka keesokan harinya. Beberapa stasiun radio memiliki segmen khusus prediksi lotre dengan tips memilih angka dari para ahli versi mereka. Ada juga grup Facebook, tempat orang berdiskusi tentang angka dan hasil undian setiap hari tanpa henti. Akibat merosotnya nilai Bolivar secara drastis, banyak warga Venezuela kembali ke sistem yang terdengar kuno namun sangat efektif, yaitu pasar barter yang dikenal sebagai Mercado de Trueque. Pasar pertukaran barang ini dipuji oleh media internasional seperti BBC dan Reuters sebagai salah satu metode bertahan hidup paling kreatif di era modern. Di sini, uang bukan lagi alat utama. Transaksi terjadi melalui beras ditukar telur, gula dengan tepung, minyak goreng dengan kopi, dan pakaian dengan sayuran. Orang-orang bernegosiasi untuk mencapai nilai yang seimbang tanpa satupun Bolivar berpindah tangan. Pasar ini biasanya berlangsung 1 atau 2 kali seminggu dan menarik warga kota serta petani dari daerah sekitar yang membawa produk buatan sendiri untuk ditukar. Selain makanan, tersedia juga barang rumah tangga, pakaian, bahkan obat-obatan. Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Hanya saja semua orang membawa ponsel pintar dan tawar-menawar dilakukan dalam bahasa Spanyol yang bercampur slang modern. Yang luar biasa adalah seberapa cepat seluruh masyarakat beradaptasi dengan sistem ekonomi baru ketika mata uang mereka kehilangan nilai. Di dalam hutan Amazon Venezuela, hidup suku Yanomami, salah satu komunitas adat terbesar dan tertua di Amerika Selatan. Mereka hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia modern dan tradisi mereka menantang cara pandang kita tentang kehidupan dan kematian. Suku Yanomami tinggal di rumah komunal berbentuk lingkaran besar yang disebut Llanos atau Chabonos dan bisa dihuni hingga 400 orang. Area tengah digunakan untuk upacara, perayaan, dan aktivitas harian sehingga setiap malam terasa seperti festival kecil di tengah hutan. Namun yang paling mengejutkan adalah cara mereka memperlakukan orang yang meninggal. Yanomami tidak menguburkan jenazah. Setelah dikremasi, abu jenazah digiling, dicampur dengan air atau sup pisang, lalu diminum agar jiwa orang yang wafat kembali menyatu dengan yang hidup. Bagi mereka, ini satu-satunya cara agar jiwa bisa melampaui kematian dan terus hidup dalam komunitas. Sementara itu di Venezuela bagian barat, suku Bari memiliki adat pernikahan yang tak kalah mengejutkan. Di sini, seorang perempuan bisa memiliki beberapa suami. Setiap suami bertanggung jawab merawat, membesarkan, dan melindungi anak-anak. Semua anak di desa memanggil mereka ayah tanpa kebingungan peran. Suku Bari percaya bahwa anak yang kuat lahir dari cinta dan perhatian banyak orang, bukan hanya dari satu individu. Tidak banyak yang tahu bahwa Caracas kini dianggap sebagai ibu kota grafiti Amerika Selatan. Hanya berada di bawah Bogota di Kolombia, di sepanjang jalan besar seperti Avenida Libertador atau di kawasan barrio yang penuh warna. Mural raksasa dapat membentang hingga 300-500 meter. Banyak dinding di Caracas dijaga sebagai museum seni terbuka kota. Beberapa mural unik bahkan menampilkan sosok Miss Venezuela, mencerminkan kebanggaan nasional terhadap kecantikan. Sesuatu yang jarang ditemukan di kota lain, seniman grafiti seperti Flix, Kojuan, dan Wells telah membawa seni Venezuela ke panggung dunia. Dengan karya yang dipamerkan di Amerika Serikat dan Eropa, tur grafiti menyusuri jalanan Caracas kini menjadi daya tarik besar bagi wisatawan internasional. Bagi anak muda setempat, grafiti adalah cara untuk menceritakan kisah mereka di kota yang terus berubah. Ini adalah seni yang lahir dari perjuangan, kreativitas yang muncul dari kekacauan,
dan keindahan yang menutupi luka akibat runtuhnya ekonomi. Ketika kalian memasuki dataran Llanos di Venezuela bagian tengah, kalian akan langsung disambut oleh suara musik joropo yang hidup. Inilah tarian nasional tradisional dengan sejarah lebih dari 200 tahun. Musik joropo dimainkan dengan 3 alat utama yang khas. Arpa lanera, sebuah harpa setinggi sekitar 1,5 meter yang menghasilkan bunyi jernih. Cuatro, gitar kecil bersenar 4 yang dianggap sebagai jiwa musik Venezuela. Dan maracas yang memberi irama. Hampir setiap keluarga di wilayah Llanos memiliki setidaknya 1 cuatro. Pasangan penari joropo bergerak cepat dengan hentakan kaki yang meniru suara derap kuda, mencerminkan budaya peternakan sapi di wilayah tersebut. Para perempuan mengenakan gaun lebar berwarna cerah, sementara pria memakai celana putih dan topi lebar, menciptakan suasana meriah yang menggambarkan semangat padang rumput. Festival Joropo Internasional yang digelar setiap tahun di San Martin merupakan festival joropo terbesar di dunia. Venezuela juga mendorong agar joropo diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, sebagai simbol kebanggaan nasional yang besar. Di sepanjang pesisir Karibia, tersembunyi sebuah desa bernama Chuao yang terkenal di seluruh dunia sebagai penghasil kakao terbaik. Kakao Chuao telah berkali-kali memenangkan penghargaan Fine Cocoa terbaik dari Asosiasi Internasional dan menjadi bahan utama yang sangat dicari oleh merek coklat premium. Keistimewaan Chuao terletak pada lokasinya yang tanpa akses jalan. Desa ini hanya bisa dicapai dengan perahu melintasi Laut Karibia atau dengan berjalan kaki menembus hutan. Isolasi ini menjaga metode penanaman dan pengolahan kakao tradisional yang telah bertahan lebih dari 400 tahun. Pemandangan paling ikonik adalah biji kakao Chuao yang dijemur di bawah matahari di halaman gereja tua dengan atap genteng merah. Rasa kakao Chuao dikenal halus dan seimbang dengan sentuhan buah yang ringan. Membuat coklat dari biji ini selalu masuk dalam kategori harga tertinggi di dunia. Teknik budidaya dan pengolahan kakao Chuao telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Venezuela. Warga Chuao hidup saling bergantung, mandiri, dan mengelola produksi melalui koperasi tradisional, menjadikan desa ini surga kakao bagi para penikmat coklat internasional. Setiap musim Natal, dari tanggal 16 hingga 24 Desember, warga Caracas mengikuti tradisi Misa de Aguinaldo dengan menggunakan sepatu roda. Pada pagi hari selama periode ini, banyak jalan utama ditutup untuk kendaraan dan berubah menjadi jalur perayaan bersepatu roda. Pemandangannya menyerupai festival bergerak, dengan orang-orang mengenakan pakaian Natal berwarna cerah sambil meluncur di jalan berbatu. Asal-usul tradisi ini cukup sederhana. Anak-anak Caracas dahulu gemar bermain sepatu roda saat Natal. Lalu orang dewasa ikut bergabung hingga akhirnya menjadi kebiasaan keluarga yang melekat pada identitas kota. Banyak peserta berkreasi dengan mengenakan sweater Natal, rok merah, dan topi Santa, menciptakan foto yang menarik wisatawan mancanegara. Beberapa lingkungan bahkan mengadakan lomba sepatu roda. Menambah semarak suasana, tradisi ini dianggap sebagai salah satu kebiasaan Natal paling unik di dunia. Jika ada satu makanan yang mewakili Venezuela, jawabannya adalah arepa. Makanan ini ada di mana-mana, dari sarapan, makan siang, hingga lapak malam hari. Arepa adalah kue bundar dari tepung jagung putih atau kuning yang dipanggang atau digoreng hingga renyah, lalu dibelah dan diisi berbagai isian. Keistimewaannya bukan pada resep dasar, melainkan pada variasinya yang hampir tak terbatas. Ada ratusan jenis isian, mulai dari keju, daging sapi suwir, ayam dengan alpukat, makanan laut, hingga kacang hitam. Beberapa varian begitu terkenal hingga memiliki nama sendiri, seperti Reina Pepiada, arepa ayam dan alpukat yang dinamai Ratu Kecantikan Venezuela dari era 50-an. Di Caracas, warung arepa buka 24 jam karena bagi warga Venezuela tidak ada waktu yang salah untuk memakannya. Jika arepa adalah roti nasional, maka pabelon criollo adalah jiwa kuliner Venezuela. Hidangan ini sering hadir di acara keluarga dan perayaan. Satu piring pabelon berisi daging sapi suwir dimasak saus tomat, nasi putih, kacang hitam rebus,
dan irisan pisang goreng. Perpaduan ini tidak hanya seimbang dari segi rasa, tetapi juga syarat makna. Warna putih, hitam, dan kuning melambangkan tiga budaya pembentuk bangsa Venezuela, yaitu Eropa, Afrika, dan pribumi. Setiap suapan menceritakan sejarah panjang negeri ini. Hidangan lain yang wajib dicoba adalah cacapa, panekuk tebal dari jagung segar yang digiling. Cacapa dimasak hingga keemasan, lalu dilipat dengan isian keju lembut yang meleleh. Rasa manis alami jagung berpadu dengan asin gurih keju, menciptakan cita rasa khas Venezuela. Saat Natal, seluruh negeri bersatu membuat halacha, makanan yang melambangkan kebersamaan keluarga. Halacha dibungkus daun pisang dan diisi adonan jagung dengan campuran daging sapi, ayam, zaitun, kismis, dan rempah. Warga berkumpul untuk membuatnya bersama, sambil berbincang dan memutar musik. Menjadikan prosesnya ritual akhir tahun yang berharga. Resepnya berbeda di setiap daerah, tetapi satu hal sama. Halacha terasa istimewa karena dibuat bersama keluarga. Jika ada tempat yang membuktikan kesempurnaan alam, itu adalah air terjun Angel. Tingginya hampir 1 kilometer, lebih dari 10 kali air terjun Niagara. Airnya jatuh dari puncak Auyan Tepui, dataran batu pasir raksasa yang menjulang lebih dari 2.500 meter di atas hutan Amazon. Yang menakjubkan, sebagian besar air tidak pernah mencapai tanah. Air tersebut menguap di udara, membentuk kabut yang menyelimuti lembah. Saat terkena sinar matahari, kabut ini memantulkan pelangi, membuat air terjun tampak bersinar di tengah hutan. Pilot Jimmy Angel pertama kali menemukan lokasi ini setelah tersesat dalam penerbangan pada era 30-an. Dan sejak itu air terjun ini menyandang namanya. Meski begitu, mencapai Angel Falls tetap sangat menantang. Wisatawan harus menyusuri sungai Curun dengan perahu, berjalan melewati hutan lebat, bermalam di alam terbuka dengan suara serangga, dan hanya saat fajar mereka akan melihat dinding air raksasa jatuh dari awan. Meninggalkan hutan dalam, kalian akan tiba di Taman Nasional Canaima, salah satu taman nasional terbesar di dunia dan hampir sebesar Belgia. Inilah wilayah formasi batu datar raksasa yang berusia miliaran tahun. Dari udara, kawasan ini terlihat seperti planet lain dengan sungai berkelok di antara tebing tinggi dan hamparan hijau tak berujung. Di pusat taman terdapat Danau Canaima dengan air berwarna coklat kemerahan akibat mineral alami. 7 air terjun kecil mengalir dari tebing merah di sekeliling danau, menciptakan suasana yang terasa kuat sekaligus menenangkan. Pemandu lokal sering mendayung perahu kayu melewati air terjun, dan percikan air dingin di wajah di tengah gemuruh alam menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Untuk suasana yang benar-benar berbeda, kunjungi Taman Nasional Morrocoy, salah satu surga pantai Venezuela. Kawasan ini terdiri dari ratusan pulau kecil dan pantai berpasir putih yang tersebar di perairan biru jernih. Lokasinya tidak jauh dari Caracas dan dikenal sebagai tempat pelarian akhir pekan warga kota. Dengan perjalanan perahu singkat, kalian bisa menemukan pulau pribadi untuk sehari. Di bawah permukaan air terdapat terumbu karang penuh warna dengan ikan tropis, bintang laut, dan penyu yang berenang tenang. Pasirnya begitu terang dan airnya begitu bening hingga dasar laut terlihat jelas. Jika kalian berkunjung ke Venezuela pada bulan Juni, kalian mungkin akan menyaksikan salah satu festival paling tidak biasa di dunia, Fiesta de San Juan. Perayaan ini menghormati Santo Yohanes Pembaptis, dan selama 3 hari, jalanan berubah menjadi panggung besar, penuh tabuhan drum, musik, dan tarian penuh energi. Puncaknya adalah Baile de los Tambores, tarian drum pesisir di mana orang menari mengikuti irama kuat drum Afro-Venezuela sambil menyanyikan doa untuk hujan dan panen melimpah. Menariknya, selama festival ini, tatanan sosial hampir terbalik sepenuhnya. Buruh, petani, dan masyarakat miskin dimahkotai selama 3 hari. Mereka bebas bernyanyi, bercanda, bahkan menggoda kalangan atas tanpa dianggap tidak sopan. Perayaan lain yang tak kalah berkesan adalah Dancing Devils of Yare yang digelar pada Corpus Christi di kota San Francisco de Yare.
Tradisi ini merupakan salah satu ritual keagamaan tertua di Venezuela dan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pada hari tersebut, ratusan pria mengenakan kostum iblis dengan topeng merah cerah, bertanduk melintir dan pakaian warna-warni. Menari di jalanan, namun tarian ini bukan untuk menakut-nakuti. Pertunjukan ini melambangkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Saat drum mulai dipukul, para iblis bergerak menuju gereja dan berlutut di hadapan sakramen, menandakan kemenangan cahaya atas kegelapan. Meski berakar pada agama, festival ini memiliki semangat karnaval jalanan yang hidup dengan musik, tarian, dan seni topeng tradisional. Warga percaya setiap topeng iblis bersifat unik, menyimpan jiwa pemakainya, dan diwariskan turun-temurun. Jika kalian datang pada bulan Februari, kalian akan merasakan Karnaval El Callao, festival kostum paling terkenal di Venezuela. Kota El Callao, yang dahulu merupakan pusat tambang emas abad ke-19, menjadi rumah bagi imigran dari berbagai wilayah Karibia. Perpaduan ini melahirkan salah satu karnaval paling berwarna di Amerika Selatan. Selama perayaan, jalanan dipenuhi warna, musik, dan tarian. Irama kalipso, steel drum, dan soca menggema saat orang berparade dengan kostum megah seperti ratu, bajak laut, dan penari dengan hiasan bulu besar. Para perempuan berputar dengan rok berlapis penuh manik-manik, menari tanpa lelah di bawah matahari tropis. Yang membuat karnaval ini istimewa adalah banyak lagu dinyanyikan dalam campuran bahasa Inggris dan Kreol, mencerminkan akar multikultural wilayah tersebut. Meski terinspirasi dari karnaval Trinidad dan Tobago, versi Venezuela memiliki gaya sendiri dengan perpaduan ritme Afrika, semangat Latin, dan kebebasan yang menjadi ciri khas jiwa Venezuela. 15 fakta ini menunjukkan Venezuela yang jauh melampaui apa yang sering diberitakan. Dari negara yang pernah lebih kaya dari Swiss hingga memiliki upah minimum $1 per bulan. Dari suku adat dengan tradisi pernikahan mengejutkan hingga perayaan Natal dengan sepatu roda. Venezuela menolak untuk dijelaskan secara sederhana. Penangkapan terbaru Presiden Maduro menjadi titik balik lain dalam sejarah panjang penuh gejolak negara ini. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, satu hal sudah pasti, rakyat Venezuela telah membuktikan bahwa mereka mampu beradaptasi, bertahan, dan menciptakan keindahan di tengah kondisi tersulit. Fakta mana yang paling mengejutkan kalian? Pernahkah kalian mengalami pasar barter atau festival unik seperti di Venezuela di negara kalian sendiri? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Saya membaca setiap komentar dan senang mendengar sudut pandang kalian tentang kisah-kisah luar biasa ini. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga kalian menikmatinya. Dukungan kalian benar-benar berarti. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.